Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Di video kali ini aku bakalan lebih ke ngevlog sih sebenarnya. Terus mau mau Vespaan juga ke Kopo, ke rumahnya temen, sekalian ngelihat ada produk-produk unik di rumahnya, karena juga di rumahnya juga dia buka toko gitu di sana. Nah, sambil perjalanan ke sana, kayaknya Aji mau ngebahas tentang saling sapa gitu antara anak-anak Vespa. Ya, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Rabu, hari Kamis. Hari Kamis seminggu setelah Lebaran. Sambil perjalanan ke Kopo, Aji mau ngebahas tentang saling sapa anak Vespa gitu ya. Anak Vespa itu terkenal dengan solidaritasnya, terus terkenal dengan saling sapa gitu ya, saling respect gitu satu sama lain antara pengguna Vespanya. Biasanya juga kalian kalau yang belum tahu nih, kalau yang kalian belum naik Vespa, anak Vespa tuh sering klakson-klaksonan atau sering nyapa anak Vespa lainnya gitu di jalan ya. Nanti ini belum ketemu Vespa nih, biasanya kalau ketemu Vespa saling klakson biasanya gitu. Nah, budaya saling sapa itu di anak Vespa tuh nggak tahu ya tepatnya dari kapan, atau mungkin udah dari zaman Vespa ada mungkin gitu, atau di tahun berapa juga Aji kurang tahu. Tapi setahu Aji, budaya saling sapa anak Vespa itu mulai dari Aji dulu punya Vespa itu di tahun 2012 udah ada gitu budayanya saling sapa di jalan gitu ya sama anak Vespa. Terus budaya solidaritas antar pengguna Vespa walaupun bukan temen dan nggak kenal juga, biasanya saling bantu kalau misalkan ada trouble di jalan gitu ya. Misalkan nih Aji misalkan orang gitu ya mogok di jalan, terus biasanya tuh nggak lama ada Vespa yang bantuin gitu, entah itu di step didorong gitu ya, terus dibantuin benerin mesinnya atau kerusakan segala macemnya gitu. Nah, untuk kalian nih yang naik Vespa, apakah merasakan hal yang sama? Apakah kalian pernah trouble di jalan terus ditolongin sama orang random gitu ya? Kadang nggak harus naik Vespa loh. Misalkan dia lagi naik motor biasa gitu ya, motor matic biasa, terus dia nyamperin ternyata dia juga anak Vespa gitu ya, tapi dia tetap ngebantuin gitu. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain hal yang gitu? Nah, kalau Aji sih dari tahun 2012, karena sering mogok. Dulu kan Aji awal-awal beli Vespa bener-bener jarang gitu ya yang punya temen yang punya Vespa lagi. Jadi ya sering masih kurang ngerti soal mesin, terus akhirnya mogok lagi gitu. Nah, Aji sering banget dibantuin di jalan gitu, entah itu di stepin ya. Dan Aji pernah waktu itu mogok gitu, bukan mogok ya, agak sedikit susah nyala gitu ya mesinnya. Nah, terus di sebelah Aji tuh ada yang jualan bakso gitu si bapaknya. Nah, terus dia nanyain kenapa mas ya ini susah nyala gitu kan. Terus akhirnya dia lagi jualan bakso, terus dia bener-bener ngebuka karburator Aji, ngebersihin spoiler apa segala macam, ngegantiin busi. Oh, dia lagi jualan gitu. Dan ternyata setelah sambil ngobrol gitu, ternyata dia anak Vespa guys. Nah, dia juga katanya saya juga anak Vespa, jadi dia ngebantu Aji gitu ya waktu kemarin pas mogok gitu. Nah, itu sedikit pengalaman Aji gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang saling sapa Vespa di jalan gitu. Nah, biasanya kan Vespa klasik itu pada saling nyapa ya gitu ya. Emang kerasa banget sih dari dulu tuh ada yang di depan papasan saling nyapa, atau nganggukin kepala, atau misalkan
di belakang, terus ada yang bilang mas duluan mas gitu, kayak gitu. Nah ini kita belum ketemu sih Vespa di jalan ya. Kalau misalkan Aji nggak nyapa Vespa di jalan, berarti ya Aji nggak ngeh kalau di situ ada Vespa ya guys. Jadi mohon maklum. Tapi ada isu gitu ya, ada isu bahwa anak Vespa klasik dan Vespa Matic tuh nggak saling nyapa gitu. Nah itu, ini yang mau Aji bahas ini guys. Mohon maaf ya, ini opini Aji pribadi, pendapat Aji pribadi. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam berasumsi gitu ya. Jadi mohon maklum. Kalian bisa ikut sharing juga di kolom komentar ya. Nah, sempat ada selintingan isu-isu seperti itu antara Vespa klasik dan Vespa Matic gitu. Ini Aji udah jalan berapa kilo, masih belum ketemu Vespa. Nah, ada selentingan seperti itulah. Tapi alangkah baiknya Aji sih pengen ya hal tersebut itu tidak dibesar-besarkan dan dipermasalahkan gitu ya. Karena ya Aji tuh yakin gitu ya, kalau anak-anak Vespa Matic itu sebenarnya kebanyakan yang mungkin kurang paham sama apa namanya, kebudayaan, atau bukan kebudayaan ya, apa ya, kebiasaan anak-anak Vespa klasik gitu pada saat saling nyapa gitu. Karena Vespa Matic itu kan cenderung motor baru ya guys. Nah belum tentu juga yang beli Vespa Matic itu dulunya anak Vespa juga gitu, kalau menurut Aji. Nah jadinya alangkah baiknya kita yang ingin meneruskan budaya saling sapa ini ke si Vespa Matic tuh ya kita sosialisasikan aja ke mereka gitu. Banyak caranya, dengan cara walaupun mereka tidak menyapa kita tetap menyapa. Terus tapi ya kalau misalkan dia tidak nyapa balik sih, atau misalkan dia ngelihat aneh sih ya biasa aja gitu, kitanya jangan baper. Karena banyak faktor kenapa sih Vespa Matic tuh jarang ngebales sapaan gitu ya, atau nggak pernah nyapa gitu. Karena banyak faktor lah. Ada yang mungkin ternyata dia minjem Vespanya. Karena waktu itu juga Aji minjemin Vespa ke kakak Aji ya waktu itu ya. Kakak Aji minjem Vespa lah ke Aji. Nah terus dia cerita ke Aji, nah kok pas aku pakai Vespa banyak banget yang nyapa katanya. Terus aku diem aja gitu, udah karena aku nggak ngerti gitu ya. Mungkin kalau misalkan anak Vespa lainnya yang agak baper, mungkin disangkanya sombong gitu ya. Padahal sebenarnya kakak Aji nggak ngerti gitu budaya salam sapa itu gitu ya. Mana nih, nggak ada Vespa nih, kita sapa nih. Kok bisa ajak ngobrol nih ya. Wah ini udah ke kota ini. Nah gitu guys. Nah kalau menurut Aji sih ya, karena kan Vespa Matic itu masuk di tahun 2012. Ya banyak yang pakai sekarang, kitsnya mulai sekarang ya taruhlah di 2016 ke atas lah. Kan butuh waktu untuk menularkan si saling sapa itu. Dan Aji juga yakin sih kalau Vespa klasik juga sebenarnya budaya saling sapa ini terbentuknya juga lama gitu, nggak setahun 2 tahun gitu. Jadi alangkah sebenarnya sih banyak faktor lah Vespa Matic itu kenapa jarang nyapa gitu ya. Yuk kita sosialisasikan ke mereka bahwa di Vespa itu ada budaya saling sapa loh guys gitu. Oke, itu sih pendapat Aji ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah lah, tolong dimaklumi. Kayak gitu ya, nanti kita sambil cari lah ya, kita coba sapa si pengguna Vespanya gitu. Soalnya Aji juga sering guys, kadang nggak ngeh gitu ya, ternyata diklaksonin sama Vespa Matic gitu banyak. Soalnya kadang ya Aji juga nyapa nih, misalkan Vespa klasik, terus dia nggak nyapa balik, mungkin dia lagi nggak konsen di jalan, mungkin lagi ada pikiran gitu ya. Terus mungkin lagi fokus ke jalan gitu, jadinya dia nggak fokus ada Vespa di sebelahnya apa di depannya gitu. Jadi ya cukup dari diri kita sendiri aja, kita mau bagaimanapun kita tetap saling sapa aja gitu di jalan, mau dianya ngewaro atau enggak, mau dianya nyapa lagi atau enggak gitu ya, seperti itulah. Nah menurut kalian gimana?
tentang si fenomena saling sapa ini. Bisa kalian utarakan di kolom komentar. Ya, sifatnya sharing lah guys. Nah, kalian pernah nggak ketemu sama anak Vespa Matic terus kalian sapa terus dia nggak balik nyapa gitu? Pernah nggak? Kalau pernah, sama kita. Ya nggak apa-apa, kita sosialisasikan aja terus gitu, saling sapa ini gitu ya. Nanti juga insya Allah kalau udah kuat dan kitanya terus konsisten untuk menebarkan sifat baik ini gitu ya, pasti akan mendapatkan feedback yang baik juga gitu ya ke mereka. Karena nggak ya itu, kembali nggak semua anak Vespa Matic itu dulunya anak Vespa klasik gitu. Banyak juga yang mungkin kayak teteh-teteh gitu ya, kayak teteh-teteh yang baru beli Vespa Matic yang nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi banyak juga loh yang dari Vespa Matic, yang dia bukan anak Vespa klasik, bahkan dia sebelumnya belum pernah ikut komunitas motor sekalipun gitu ya. Dia beli Vespa Matic terus jadi suka sama kulturnya si anak Vespa, yang mulai dari solidaritas, komunitas, terus event. Jadi dia ikut, lama-kelamaan dia jadi anak skuter yang menerapkan si budaya-budaya itu gitu, kayak saling sapa dan lain-lain gitu ya. Banyak loh yang kayak gitu. Soalnya teman Aji juga banyak yang baru beli Vespa Matic yang akhirnya dia nanya-nanya lebih dalam tentang budaya-budaya si Vespa gitu ya. Wow, di jalan sudah mulai banyak polisi. Pandemi kemarin kan jarang ya ada polisi. Oh, ini ada Vespa Matic, kita sapa kalau ada kesempatan. Pak, begitu guys. Kadang yang ada juga orang cuma pengguna Vespa tuh pengguna doang, yang dia tuh nggak ngerti gitu ya. Kayak tadi lah, kan tadi juga agak sedikit tidak ngewaro gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus tetap konsisten dalam saling sapa gitu guys. Waktu juga pernah ya di video yang mana ya? Oh, di video yang Aji ke Ranca Bali, Aji sempet nge-preview videonya gitu ya. Ternyata ada Vespa di sebelah Aji dan Aji bener-bener gak ada Vespa, karena waktu itu Aji juga fokus di jalan dan kayaknya Aji fokus nge-vlog deh. Jadi Aji nggak ngeliat si Vespanya di samping gitu. Jadi ya mohon maklum gitu ya guys. Nah, sedikit Aji ada cerita juga. Dulu Aji waktu itu pakai Vespa spesial. Ya, Aji tuh dulu ada beberapa Vespa yang dipakainya tuh gantian gitu ya. Nah, waktu itu Aji mau interview kerja pagi-pagi jam 7. Aji berangkat tuh agak mepet. Udah waktu itu kalau nggak salah tinggal 10 menit lagi Aji baru berangkat. Waktu itu Aji pakai Vespa spesial. Dan bodohnya Aji nggak ngecek bensinnya. Aji nggak ngecek bensinnya. Akhirnya mogok di jembatan Pasopati. Kalau kalian orang Bandung kan kalian tahu, di jembatan Pasopati udah di atas tuh udah susah untuk turun. Jadi posisinya jembatan yang di bawah tuh turunnya agak jauh di depan gitu ya. Akhirnya karena waktunya udah terlambat, Aji terpaksa melambaikan tangan nih ke jalan, ke orang-orang gitu ya. Dan alhamdulillahnya ada yang bantu loh guys. Pagi-pagi itu alhamdulillah banget. Kalau nggak jadi interview kerja tuh waktu itu ya. Terus akhirnya AA-nya bantuin, dan kayaknya sih bukan anak Vespa ya. Waktu itu kalau nggak salah dia pakai Vario gitu ya, kalau nggak salah. Terus akhirnya Aji di step sampai tukang ojek terdekat. Waktu itu kayaknya masih belum zaman Gojek. Misalnya Gojek udah ada, tapi Aji belum pakai waktu itu karena masih di tahun 2016 kan kayaknya Gojek tuh udah ada tapi belum terlalu booming gitu ya, ojek online gitu. Nah, Aji ke tukang ojek terdekat dan Aji pakai ojek, dan si Vespa Aji dititipin di tukang ojek. Karena waktunya udah bener-bener mepet dan akhirnya alhamdulillah keburu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sih pada dasarnya kembali ke sifat manusia lah ya, yang baik atau tidaknya gitu. Nah, tapi rata-rata sih anak Vespa sih baik-baik guys. Oh iya, pernah ada Aji juga pernah dulu mogok
di Pasteur ya, lagi-lagi di Pasteur dan lagi-lagi pakai Vespa spesial Aji. Waktu itu tiba-tiba mogok dan Aji nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba mogok, terus ya nggak ada pilihan lain selain nelpon teman Aji. Yang tentunya yang deket-deket di situ ya, yang rumahnya deket situ. Waktu itu ada Wide nih, fotonya yang ini. Dia nolongin Aji, terus akhirnya di step sampai rumah. Ya kayak gitulah solidaritasnya gitu ya. Apakah kalian pakai pengguna motor lain dan ada yang sesolidaritas itu? Ya kalau ada bagus juga sih gitu. Nah kalau rata-rata sih anak Vespa udah tidak diragukan ya solidaritasnya gitu. Mana nih anak Vespa nih, belum ada lagi nih. Masih pada mudik apa ya? Ada. Ya udah nyampe Lui Panjang. Oh ya, Kopo harusnya sebelah sana ya, udah nggak apa-apa deh. Lewat sini juga bisa. Nah kalian yang belum subscribe, nah tolong bantu subscribe channel Aji biar Aji semakin lebih semangat lagi. Biar Aji lebih semangat lagi dalam membuat konten gitu ya, biar lebih semangat. Terus kalian kalau mau ngasih saran bikin konten apa bisa tulis di kolom komentar guys, seperti itu. Ini sambil mencari situasi, kita buktikan bahwa anak Vespa itu saling sapa. Kita cari mana nih Vespa nih. Nggak tahu perasaan Aji doang atau enggak. Kalian sadar nggak sih, buat kalian nih khususnya orang Bandung, kalau di Bandung itu Vespa klasik tuh munculnya kebanyakan di Sabtu Minggu. Ya nggak sih? Kalau Sabtu Minggu tuh kayak banyak banget orang-orang pada pakai Vespa. Nah kalau hari-hari kerja gini tuh kayak kelihatannya tuh jarang gitu. Nggak tahu deh kenapa. Ya itu mungkin perasaan Aji doang kali ya. Atau mungkin ini kebenaran gak nemu, ini belum nemu. Ini belum nemu banget loh guys. Baru ketemu tadi doang tuh yang Vespa Matic yang warna putih tadi. Ini koplingnya dari bulan puasa kemarin belum dibenerin. Kurang narik doang sih, kayaknya nanti mau dibenerin dulu deh. Jadi kalau macet agak repot, susah masuk netral dari gigi 1. Kemarin kan habis ganti kabel kopling, kabel persneleng juga diganti. Nah seperti itu guys. Tadi ada yang naik Vespa juga dari bengkel sih. Dia juga tadi senyum. Nah itu kan kalau Vespa klasik mereka udah ngerti dia dengan budaya saling sapanya gitu ya. Nanti kita coba cari lagi ya anak Vespa, kita sapa ya. Gerah. Wah ada tuh. Cuman dia aja tadi sempat nggak keliat, dianya nyapa duluan. Ini Aji bakalan ketemu teman Aji. Dia tuh pengguna Vespa klasik dan pengguna Vespa Matic juga. Nanti kita coba wawancara tanggapan dia terhadap fenomena saling sapa ini gitu ya di dunia pervespaan gitu. Terutama antara Vespa klasik dan Vespa Matic guys. Nah kayak gitu tuh sama Vespa Matic. Tapi dia, kayaknya juga dia ngeh juga sih sama saling sapa. Dia juga mungkin udah sering disapa juga sama orang gitu ya. Biasanya yang Vespa klasik juga kan banyak juga yang klaksonnya nggak jalan, jadinya dia nggak bisa ngelakson, jadi cuma ngangguk doang gitu ya. Apalagi kalau Vespa klasik kan khas banget ya klaksonnya gitu ya, agak kayak mirip tikus kejepit gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau Vespa Matic kan ya kayak motor pada umumnya, jadi agak kurang ngeh gitu ya kalau ada yang klakson. Disangkanya ya motor orang lain aja kali yang klakson, bukan anak Vespa. Nah, Matic nih ya. Yang ngehnya malah yang dibonceng. Mungkin yang depan bapaknya minjem motornya kali ya. Kalau misalkan yang
ngerti sama kulturnya kan ya nyapa-nyapa juga gitu. Cuman ya kadang kan ada yang nggak ngerti ya, kayak tadi siapa tahu dia baru beli, dia bapak-bapak gitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin udah males kali nyapa-nyapa gitu. Kalau anak mudanya sih masih ngangguk guys. Nah ini udah mau nyampe nih ke rumahnya si Uke. Mana ya? Nah. Tuh ada Vespa juga. Cewek guys. Cewek tapi kayaknya masih bocil. SMA ya kayaknya. Cuma di belakang tuh kan nggak nge. Jauh. Kopotnya jauh. Ih. Ini dadah dulu atau ke kamera. Ini Gisa nih, ini IG-nya ya. Kalau ada yang suka sama Gisa nih follow. Ini Uke juga nih. Nah sekarang kita udah nyampe nih di rumahnya Uke dan di store-nya Uke. Nah ini bisa lihat nih di sini nih, di sininya tukang dagang. Nah di sini dia jualan kaset. Ini kaset klasik gini nih. Nih kaset klasik. Terus ada mainan. Tentunya mainan-mainan yang collectible ya ini ya. Nih kayak ada Marvel, DC. Terus aduh ini aja juga kurang paham ya. Ini ada Star Wars. Kayak gitu. Nah, terus juga ada ini ada vinyl. Ini vinyl nih, ada vinyl AC/DC. Elvis Presley nih. Vinyl. Ada tape juga, tape deck juga. Ini alat pemutar nih, pemutar vinyl. Terus kaset juga. Ini ada yang baru nih ya. Ini baru lihat nih, keren banget. Nice. Ini ada Walkman. Terus ini kasetnya juga banyak. Di sini juga ada mainannya tuh. Ada barang-barang Vespa nggak? Nggak ada nih. Poster. Ada ya, aduh lupa. Coba. Ada. Coba ingin lihat nih. Dia juga ada jualan yang kadang ada yang berhubungan sama Vespa juga nih. Diambilin dulu sama orangnya. Siapa tahu kalian berminat untuk membeli. Nah ini juga rare nih. Nih Oreo nih. Ini rare guys. Panggil tukang belum jadi nih. Lagi buat. Plat nomor eta nurang geus diaskan. Ya ada plat nomor original zaman dulu ya. Itu tahun berapa ya? Ini juga ada. Kadang suka dapat helm Excel ada nggak? Helm. Tapi ya masalah dijual atau enggaknya kalian bisa langsung chat aja ke IG-nya tukang dagang nih. Nih di sini kalian bisa lihat aja ada barang apa aja. Nah ini dia nih tuh. Nih. Ini ada jam. Ini juga dijual atau enggak tahu. Nah, tapi kalian kalau mau kesini kalian DM dulu nih pemiliknya. Reservasi dulu ya, karena biar bisa nyiapin bakso. soalnya banyak yang booking juga. Gue nanti liatin poster kan gue punya poster original. Helm Excel. Tuh ada. Tapi barangnya kalau yang berhubungan sama Vespa kadang jarang ada ya. Ya pokoknya kalian bisa cek IG-nya ya. Nanti kita tanya pendapat Uke tentang saling sapa anak Vespa. Karena Uke tuh user Vespa Matic dan Vespa klasik. Tapi Uke-nya lagi sibuk. Lagi beres dulu. Coba ke mana ke lihat yang produk-produk yang ada Vespanya mana? Apa ya? Ini udah aku liatin tadi. Oh, udah. Ini udah. Ini lagu ini copyright nggak ya? Nggak lah ya. Ini ada helm Excel. Ini udah mau dilepas atau belum? Belum. Terus ini ya? Ini poster bukan? Itu poster. Nah, coba buka. Bukan baju, bukan. Ini buka posternya. Nah, ini poster apa nih? Apa ini Corsa? Oh, Corsa. Tapi ini belum mau dijual juga ya? Janganlah
lah lebar. Kalian kalau misalkan yang berminat nih, kalian bisa DM aja, siapa tahu dia jadi jual si poster. Nah, by the way, aku tuh mau nanyain, kamu pengguna Vespa Matic kan? Vespa Matic. Ya, kecilin dulu lagunya. Kita kan mau ngobrol ini. Jangan. Kamu kan pengguna Vespa Matic. Duduk. Oh, duduk ya, boleh. Wah. Jangan malu gitu udah ngeliat kamera dong. Ini backgroundnya udah sabi banget nih. Udah banyak Sabi banget. mainan rare. Aku mau nanya, mumpung ketemu, kan aku lagi bikin konten nih tentang apa namanya tuh, lupa sih. Tentang saling sapa anak-anak Vespa. Nah, banyak ini mah menurut aku ya, banyak selentingan kalau misalkan Vespa Matic itu sombong katanya. Kenapa? Iya. Nah, tapi aku minta pendapat kamu gimana lah. Aku sebenarnya udah ngasih pendapat tadi di vlog di awal. Nah, aku minta pendapat kamu nih sebagai pengguna Vespa Matic juga. Nah, ini by the way, Uke tuh punya Vespa Matic dan juga Vespa klasik. Nah, ini Vespa ini ada tangan. Ya, nggak usah. Nggak usah. Nah, menurut kamu gimana nih saling sapa antara si Vespa klasik sama si Vespa Matic? Nyapa mah ya kan orang tuh pakai Vespa Matic tuh dari 2013 lah ya. Enggak 13 akhir mau ke 14. Nah. Itu teh masih dikit lah pakai Vespa teh. Vespa Matic. Emang di awal gue dulu mikirnya gitu, anjir bakal lontong itu pakai Vespa Matic teh kan. Dulu emang rada jarang yang nyapa teh gitu antara Vespa Matic, kemudian masih kagok apa gimana gitu. Karena orang kalau pakai Vespa Matic alhamdulillah sih. Ada aja yang nyapa ya? Pasti nyapa sih justru. Orang pakai Matic nih, terus di depannya yang klasik nyapa. Tapi ada nggak yang Vespa Matic terus nyapa Vespa Matic lagi? Ada pernah disapa sama Vespa Matic. Cewek apalagi aduh. Terus saya pakai Vespa begitu, terus saya orang lagi pakai yang klasik, terus ada yang pakai Matic di depan nyapa. Kayaknya gimana ini sih, gimana attitude menurutnya. Tapi nggak tahu sih, ngerti bisa apa lagi sih alhamdulillah. Mungkin gimana orangnya juga kali ya. Penting padahal orang di masker sih nggak yang langsung standby senyum itu enggak, cuek biasa weh. Tapi tiba-tiba dianya yang kadang ngelakson, kadang nganggu, ada wae sih. Berarti sebenarnya ya sama-sama aja lah ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah tadi aku ngejelasin lah, aku punya pendapat bahwa sebenarnya nggak semua anak Vespa Matic itu dulunya anak Vespa klasik gitu. Jadi mungkin dia belum tahu sama si kultur si saling sapa si anak Vespa ini. Iya. Nah kayaknya sih mungkin kita berkewajiban nih sebagai penggemar Vespa klasik yang udah ngerti soal saling sapa di dunia Vespa. Nah kita mending ya nyapa aja walaupun nggak diwaro gitu ya. Ya sih kadang awkward gini. Kadang suka udah standby mau nyapa, anjir itu malah cuek, tis ngeliwat. Tapi kadang kita nggak niat mau nyapa, itu duluan nyapa gitu ya. Tapi kan tergantung sikon juga ya. Kadang aku juga nih, aku Vespa klasik, terus aku ada Vespa di depan aku tuh kayak aku nggak nyadar gitu karena mungkin aku lagi banyak pikiran gitu ya, atau lagi fokus ke jalan gitu kan. Jadi kalau kalian ingin melestarikan si saling sapa ini, ya kalau mau nyapa aja gitu ya. Nyapa weh. Cuma meren biasanya Vespa yang tidak divespakan, misalnya tuh kayak Vespa jadi kayak NMAX, maksudnya sih kayak Vespa tuh dijepangin. Iya. Itu mah rada beda gitu biasanya ada. Tadi juga ada sih, aku tadi ngevlog pas pagi-pagi, pas siang-siang tadi, terus aku nyapa. Tapi yang pakai Vespa LX-nya tuh bapak-bapak. Terus aku so asik gitu kayak, "Pak," si bapaknya kayak, "Apa?" gitu orang. Ya mungkin ada yang bapak-bapak gitu yang nggak ngerti baru, gitu ya, mungkin dia baru pakai Vespa. Kayaknya pakai Vespa Matic meren. Ya, tapi tadi aku nemu juga ada yang pakai Primavera. Aku sapa ngangguk gitu. Iya, terus tadi aku tuh di situ tuh daerah Kopo, terus aku nyapa yang ngangguk yang dibonceng. Berarti yang nyetir mungkin karena gitu yang boncengnya tuh nyadar ngeliatin. Karena sih kayak misalnya lagi jalan di belakang tuh udah kedenger suara Vespa. Tadi kagok tadi nih. Mau nyusul kagok, pas kudu nyapa, bisa susul lagi teh kan.
Malah udah nyapa terus malah terus panggil di depannya. duluan udah duluan ketemu lagi terus apa papasan di lampu merah. Bisa jadi candu. Tapi kamu pernah nggak sih kalau misalkan kan kok pernah Vespa klasik terus di lampu merah terus diajak ngobrol gitu, pernah nggak? Diajak ngobrol. Misalkan saat diajak ngobrol sama anak Vespa lagi, kita lagi nunggu lampu merah nih gitu. Oh, jarang, tapi pernah sih dulu nanya bengkel di mana paling. Kalau suka ngebengkel di mana? Kalau Vespa Matic pernah nggak? Sama. Oh sama. Oh iya. Sama. Atau nggak paling biasanya orang lain yang nggak pakai. Biasanya lagi pakai klasik nih. Terus ada bapak meren dulunya punya Vespa, biasanya suka inget. Oh iya benar. Gitu kan sekalian gitu. Tapi nggak tahu juga ya, saling sapa Vespa ini dari awal Vespa masuk ke Indonesia atau pas udah Vespa udah agak-agak modern. Tak mana kamu nggak? Dari dulu. Dari dulu ya? Kayaknya ya? Dari pas orang, ya kan orang pakai Vespa klasik dari SMP lah 2008 itu justru seneng itu gara-gara itu pengen pakai Vespa tuh karena itunya. Oh ya solidaritasnya ya. Malah orang pas kan orang punya motor ini juga gitu maksudnya kayak Super Cup Jepangan itu justru nggak ini mereka mah. Oh biasa aja ya. Malah kadang coba pada lihat kagok karena bukan ini mereka. Iya benar. Kalau Vespa mah mau yang mau Vespa rongsok, Vespa ini kadang nyapa ya. Apalagi Vespa berdak yang itu di stadion di pom bensin ya. Pasti memang gila. Iya sih. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kita ingin melestarikan si saling sapanya sih ya udah sih kita lanjutin aja malah. Iya, kita harus mensosialisasikan ini ke orang-orang yang baru ya. Udah asiknya justru di situ gitu. Makanya kita jangan menyerah dan kita tunjukkan bahwa budaya saling sapa ini akan terus ada gitu walaupun sekarang Vespa Matic juga udah mulai banyak gitu. Ya udahlah paling gitu aja. Aku mau nanya gitu. Siap. Nah kalian nih kalau yang mau beli barang-barang keren ke sini, ya Allah udah kaya ya. Atau barang-barang Vespa lagi yang tadi udah diliatin, barangkali kalian berminat, kalian bisa DM langsung ke Instagramnya. Diecast Vespa pernah ada ya? Iya, Diecast. Sudah mulai susah gitu sekarang. Ya, tapi nggak setiap bulan ada ya? Iya, nggak pasti. Nggak pasti. Ya udahlah, paling sekian aja video dari Aji nih. Sama Uke ini karakter baru di enggak deh udah pernah ya waktu itu di video gambung nih, kalian bisa klik link di sebelah kanan ya. Klik di sini. Ya, klik di sini. Ya udahlah sekian. Ini profil Vespa saya nih. Oh, ya nggak usah. Ini udah mau closing, ini udah kepanjangan videonya. Ya udah ya, sekian video dari Aji. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow IG-nya Tukang Dagang. Bye.